Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji tentang mengutamakan membaca Al-Quran, surat dan ayat khusus. Sebelumnya mengutamakan membaca Al-Quran, surat umum, surat apa saja. Ini surat khusus dan ayat khusus. Misalnya surat Al-Kahfi atau ayat kursi. Itu surat khusus dan ayat khusus. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasul secara khusus tentang keutamaannya. Di antaranya apa? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini dua surat. Bisa nggak kita baca dua surat sekaligus? Ya. Kalau yang biasa yasinan pasti bisa. Satu majelis, satu surat. Dilanjutkan Al-Waqi'ah. Nah sekarang tingkatkan. Dari yasinan, meningkat ke Al-Baqarahan. Dari Al-Waqi'ah, meningkat ke Ali Imran. Kira-kira berapa ayat tuh? Al-Baqarah tambah Ali Imran berapa ayat tuh? 208. Banyak banget ya. Tapi keutamaannya luar biasa. Makanya dikhususkan oleh Rasul lewat sabdanya. Apa sabdanya? Iqra'u katanya. Baca oleh kalian Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu dua bunga. Dua bunga. Jadi bunga itu dilihat indah, dicium wangi. Apa itu? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini perintah khusus dari Nabi Muhammad SAW supaya membaca dua surat Ali Imran dan Al-Baqarah yang dikasih nama khusus oleh Rasul. Namanya itu adalah Az-Zahrawain. Dua bunga. Kenapa harus dibaca? Ini ada keutamaannya. Fa innahuma, karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu kalau dibaca ta'tiyani akan datang. Kapan akan datangnya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Akan datang nyamperin orang yang membacanya. Ka'annaha, seolah-olah dua surat itu datang kepada yang membacanya gomamatani, seperti gumpalan awan. Salah satu kegunaan awan itu untuk menaungi dari terik panas matahari. Coba hari kiamat itu hari dikumpulkan manusia di alam mahsyar, mataharinya jaraknya 1 mil dari kepala. Dari kepala ke matahari itu 1 mil. Kurang lebih 1,5 kilometer. Kalau pakai jasad yang sekarang udah meleleh. Kalau pakai jasad yang sekarang udah hancur itu. Tapi jasadnya bukan jasad yang sekarang, jasad yang baru. Walaupun matahari 1,5 kilometer, ada di atas kepala orang yang dikumpulkan di alam mahsyar, tidak ada yang meleleh badannya, cuman mengeluarkan keringat. Saking apanya tuh? Saking panasnya. Nah, mengeluarkan keringatnya itu sesuai dengan amalnya. Ada yang keluar keringat sampai mata kakinya tuh. Padahal alam mahsyar itu tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah tuh. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusatnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai hidungnya. Keringat itu, keringat sendiri, Bu. Keringat sendiri.
Makanya di Jepang itu ada perlombaan ya, mengumpulkan atau mengeluarkan keringat sebanyak-banyaknya. Jadi duduk di atas aluminium, ya, kemudian dalam suhu yang panas, kemudian makan cabai. Jadi di tempat duduk itu ada lubangnya ke bawah, pakai selang dimasukin ke botol. Yang keringatnya paling banyak, wah, juara pertama. Jadi nanti tidak ada perlombaan. Ya. Manusia itu yang mengalami terik panas matahari langsung, ya, sesuai dengan amalnya akan kepanasan sehingga mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Nah, yang tidak akan merasakan panas di alam mahsyar itu diantaranya adalah orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Sebab akan datang seperti dua awan. Ya. Ya. Yang bikin panas jadi teduh kan awannya ya. Awan. Di samping juga awan itu membawa air. Kalau tidak ada awan tidak akan ada hujan. Ya. Jadi kadang-kala mendungnya di sini, hujannya di mana ya? Karena awannya terbawa angin. Kemudian apa lagi? Au ka'annahuna goyabatani, atau seperti dua bayang-bayang. Bayang-bayang itu selalu mengikuti orang yang dibayanginnya. Jadi selalu dekat dan mengikuti. Jadi di mana kita berada, kemana kita berada pada hari kiamat, di sana ada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laksana bayang-bayang. Kita pernah jauh nggak dari bayang-bayang? Bayang-bayang kita itu baru tidak ada ketika matahari ada di atas kepala. Ya. Jadi bayang-bayang itu selalu ada, selalu dekat dan membersamai orang yang dibayanginya. Au ka'annahuma, atau seperti firqan min tair, ya. Dua gerombolan burung, ya. Itu dalam Al-Quran burung itu ya salah satu tugasnya adalah menolong manusia. Ya. Ketika penduduk Mekah tempat ibadahnya mau dihancurkan oleh Raja Abraha yang berpasukan gajah. Jadi waktu itu tidak ada ya kendaraan secanggih itu, tidak ada pasukan sekuat itu. Sehingga ketika Abdul Muthalib dan penduduknya harta kekayaannya dirampas, nggak bisa apa-apa. Ya. Gitu. Tapi ketika ada rencana Abraha itu mau menghancurkan Ka'bah, ya, kemudian Abdul Muthalib sebagai ketua, dia ngobrol, ya, berdiplomasi dengan Abraha. Kalau kalian ya, mau mengambil harta kami, itu punya kami. Urusannya dengan kami. Tapi kalau kalian mau menghancurkan Ka'bah, Ka'bah bukan punya kami, itu punya Allah. Urusannya dengan Allah, silakan. Oh, itu. Ya. Dan betul itu. Begitu mau kaki gajah menginjakan perbatasan ke Ka'bah, ke Mekah, mau masuk ke daerah haram atau Masjidil Haram, gajah sudah nggak berani lagi masuk. Walaupun dipukul, ditusuk, ya. Ternyata gajah itu sudah punya firasat bakal datang bencana. Dan bencananya bukan sembarang bencana, tapi segerombolan burung yang menutupi langit yang cerah menjadi hitam, legam. Tapi bukan sembarang burung, tapi burung yang membawa batu dari sijil. Sijil itu bisa diartikan tanah liat, ya, tapi membara. Sijil juga diartikan adalah batu dari neraka. Jadi setiap orang yang ketimpa batu itu, ya, dan semuanya tuh Abraha dan pasukannya itu kena itu lemparan batu itu. Jadi pelan tapi pasti badannya rontok, hancur, Bu. Ya, dari kepala sampai kaki hancur, Bu. Satu persatu, Bu. Ya. Sampai Abraha itu yang meninggal terakhir. Ya, jantungnya itu keluar, Bu. Ya, jantungnya keluar, matinya mengenaskan, Bu. Ya. Itulah keutamaan membaca surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah. Jadi hikmahnya, fadilahnya, keutamaannya ada 3. Pertama seperti awan.
Yang kedua seperti bayang-bayang. Dan yang ketiga seperti gerombolan burung. Ya. Jadi insya Allah aman dan selamat, Bu. Ya. Kemudian sejuk dan adem, Bu. Orang yang membaca, bukan menghafal, Bu, membaca. Ya. Tapi bawaannya, Bu, ya, jangankan baca surat Al-Baqarah plus Ali Imran ya. Al-Baqarah saja berat ya. Ali Imran yang berapa ayat? 200 ayat berat. Ya, jangankan Ali Imran 200 ayat, 10 ayat terakhir juga berat ya. Kan disunahkan setiap bangun malam itu 10 ayat terakhir. Kalau mau tidur minimal 1 ayat, ayat kursi. Kalau nggak bisa 2 ayat, surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Tapi kalau masih bisa surat Al-Baqarah. Sebab kalau baca ayat kursi, setan nggak berani dekat karena tidur kita dijaga malaikat. Tapi kalau baca surat Al-Baqarah, rumah kita tidak dianggap sebagai kuburan. Dan kemudian kalau kita baca surat Al-Baqarah, setan akan lari dari rumah kita. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi ya tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Jadi jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Tidak terdengar bacaan Al-Qur'an di dalamnya. Ya. Jadi harus ada salah satu baca Quran. Apa suaminya, istrinya, ibunya, bapaknya, anaknya, mertuanya, menantunya. Jadi jangan sampai rumah itu seperti kuburan. Ya. Kenapa? Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumah kita tidak mau ada setan, baca surat Al-Baqarah. Kalau rumah kita tidak mau ada setan yang dekat sama kita, baca ayat kursi, Bu. Ya. Jangan dibikin kaligrafi, kemudian di figuraan, ditempel di dinding, dibaca kagak. Setan gak bakal takut itu, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu. Iqra'u surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian ya, secara khusus Rasulullah menyuruh kepada umatnya untuk membaca surat Al-Baqarah saja. Kenapa? Fa'in akhadhaha barokah. Sebab jika membacanya akan dapat berkah. Jadi dapat fadilah, ini dapat berkah. Ya, berkah. Berkah itu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang bertambah. Ya. Ya, kebaikan yang tetap. Kebaikan yang kekal. Itu barokah. Ya. Kalau ada hajatan, ada pengajian, banyak makanan, kemudian ada sisanya. Ya. Itu diangkat, kemudian brek. Ya. Ya, jadi diangkat brek jadi berkat. Ya, itu berkat. Kalau dulu berkat itu terbuat dari pipiti. Iya. Kalau sekarang pakai dus nasi, pakai apa? Pakai dus ya sekarang itu. Ya. Atau pakai stereopon. Dulu mah selalu pakai pipiti. Dulu mah ramah lingkungan ya. Sekarang stereopon dengan pipiti mahalan mana, Bu? Mahalan PPT mungkin ya? Tapi ramah lingkungan kalau PPT. Kemudian watarokah kalau tidak membacanya apa? Hasrotan, rugi. Karena banyak sekali fadilahnya ya. Pertama untuk mengusir setan, yang kedua untuk mengundang berkah, yang ketiga jadi apa tadi? Bayang-bayang, jadi burung, jadi apa lagi satu lagi? Tadi, Bu? Jadi gumpalan awan. Ya, ada 5 itu keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya. Yang kedua, ini kayaknya agak semangat, Bu, karena pendek ya, Bu ya. Surat pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Nyatu atau misah, Bu? Lam yalid walam yulad menyatu atau misah, Bu?
Qul huwallahu ahad, satu kan? Allahu samad, lam yalid, nyatu ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi 4 ayat ya? 4 ayat, cuma 4 ayat tuh. Ya. Tapi ternyata fadilahnya, keutamaannya, kelebihannya sangat luar biasa. Ya. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, ayat jizu ahadukum ayaqra'a ya bi thuluthil Quran fi lailatin. Ada enggak seseorang di antara kalian yang bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ada enggak di antara kalian yang bisa baca Al-Quran 10 juz satu malam? Apa betul ya 10 juz ya? Sepertiga Al-Quran kan 10 juz ya? Al-Quran kan 30 juz. Jadi ini sunnah Rasul, Bu. Setiap malam sebelum tidur tuh baca Al-Quran sepertiga juz. Ada nggak yang bisa, Bu? Ya. Gitu. Tadi Al-Baqarah aja banyak yang KO ya. Ini 10 juz, Bu. Ya. Adakah di antara kalian yang bisa membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran dalam satu malam? 10 juz. Ya. Kemudian fasyaqadzalika alaihi, ya pasti akan berat bagi mereka untuk membacanya. Kemudian waqalu, dan para sahabat bertanya, ayuna ya, ayuna yutiku ya, zalika ya Rasulullah, emang ada di antara kami yang mampu membaca Al-Quran sepertiganya wahai Rasulullah ya. Siapa di antara kami yang sanggup untuk membaca Al-Quran sepertiganya? Ya. Kemudian kata Rasul, faqala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya, sulusul Quran, ya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas itu, ya, setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Iya. Jadi 4 ayat. Tapi nilainya sama dengan 10 juz, Bu. 10 juz, Bu. Ya. Tapi kadang-kala kita lupa ya kalau tidur 18 aja ya. Iya, padahal itu cuma 4 ayat, Bu. 4 ayat, ya. Jadi walaupun cuma 4 ayat, tetapi kemudian keutamaannya sangat banyak sekali, sangat besar sekali, Bu. Ya. Sangat besar sekali. Ya. Itu surat apa? Surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, Bu, surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Ya, ini Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat Rasul berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, alam tarok ya, ayatin unzilat hadhihi lailah lam ya ramithlahu qad qul a'udzu birabbin nas wa qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini, tidakkah engkau mengetahui ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya? Ya, ini 2 surat beda dengan yang lainnya. Surat khusus, surat istimewa. Ya. Yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Ya. Jadi kalau kita tidak baca Al-Baqarah dan Ali Imran, paling tidak baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini hadisnya riwayat Muslim nomor 814. Ya. Kemudian dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dia berkata, karena adalah Rasulullah SAW, ya ta'awadhu, beliau memohon perlindungan kepada Allah, minal jannah, dari gangguan jin, ya, wa ain al-insan, dan penyakit ain, penyakit mata. Ya. Ada orang yang kalau melihat kita sakit, Bu. Ada, Bu. Ya. Atau ada orang melihat anak kita jadi sakit, Bu. Ya. Itu dari matanya itu ada gangguan. Ya. Nah, Rasulullah itu biasa, ya,
dia meruqyah dirinya, tidak nyuruh orang lain. Ya, meruqyah dirinya berdoa dengan membaca doa tertentu. Ya, pertama dari gangguan jin. Yang kedua dari gangguan orang yang punya penyakit ain. Ya, penyakit mata yang bikin bahaya tatapan matanya. Ya, hatta nazalat al-muawwidatani, sampai kemudian turun surat, ya, 2 surat yang bisa melindungi. Jadi nama lain daripada surat Al-Falaq dan An-Nas itu namanya surat Al-Muawwidatani. Surat yang melindungi. Melindungi pertama dari jin, yang kedua dari penyakit mata atau ain, ya. Gitu. Jadi walaupun pendek-pendek tapi luar biasa, Bu. Dan ini termasuk surat ruqyah, Bu. Jadi ibu bisa sendiri, nggak usah nyuruh orang lain, Bu. Ya. Gampang nggak baca surat Al-Ikhlas, Bu? Gampang. Surat Al-Falaq gampang, surat An-Nas gampang. Nah, Al-Falaq dan An-Nas itu bisa melindungi kita dari gangguan setan, dari bangsa jin, dan kemudian dari manusia yang punya penyakit ain. Penyakit ain, ya. Kemudian falama nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Begitu surat Al-Falaq dan An-Nas turun, maka doa-doa lain, ruqyah-ruqyah lain, doa yang dipakai ruqyah Rasul, beliau tinggalkan. Dia selalu membaca ruqyah itu dengan 2 surat. Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas, Bu, ya. Jadi ibu kalau mau tidur atau mau mau ke tempat tertentu supaya tidak diganggu jin atau ketemu orang yang ada penyakit ainnya, baca ini 2 surat, Bu. Ya, ini dapat meruqyah. Ruqyah itu artinya menjaga. Ruqyah itu melindungi, ya. Nah, salah satu surat ruqyah itu adalah Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu nama lainnya Ar-Raqi. Ar-Raqi, alif ram ro alif lam ro alif qaf iya, Ar-Raqi. Ar-Raqi itu adalah yang melindungi, ya. Kalau kita membaca doa yang melindungi kita dari gangguan jin, ya, dan gangguan yang lainnya, itu namanya ruqyah. Nah, salah satunya ada surat ruqyah, surat yang bisa digunakan untuk meruqyah. Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga surat An-Nas, surat An-Nas. Kalau yang agak panjang namanya surat Qaf. Surat Qaf bisa digunakan untuk meruqyah, ya. Jadi sebenarnya bisa kita meruqyah itu, ya. Sebab ada, ya, orang yang diutamakan masuk surga tanpa dihisab, ya. Itu orang yang tidak minta diruqyah, ya, dan yang tidak meruqyah orang lain, ya. Jadi hati-hati, Bu. Ruqyah itu hati-hati. Kita sebenarnya kalau bisa jangan minta diruqyah orang lain. Ya, kemudian kita juga tidak meruqyah orang lain. Karena sebenarnya meruqyah itu gampang atau susah? Gampang, Bu. Ya. Kalau ibu tidak bisa membaca surat ruqyah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan kalau tidak bisa sama sekali, ayat kursi aja cukup. Ya. Bahkan kalau mau sabar, setan pergi dari rumah kita, tidak mengganggu kita, baca surat Al-Baqarah. Itu bisa gantian, Bu. Kalau surat Al-Baqarah 286 ayat, ya. Kemudian di rumah kita ada 10 orang, ya 10 ayat gantian, 10 ayat. Ya, atau 15 ayat, ya. Gantian, Bu. Ya. Insyaallah bisa, ya. Ya. Jadi Al-Baqarah itu 1 juz lebih, ya, Bu, ya? Al-Baqarah berapa juz, Bu? 2 juz, ya? 2 juz setengah. Nah, iya itu. Ya. Biasanya kalau tadarusan Ramadan, 1 kali tadarusan berapa juz, Bu? Kalau Ramadan. Ya? Oh, rata-rata 1 juz, ya? Iya. Iya. Yang keempat, Bu. Nah, ini lebih pendek lagi, Bu. Cuman 1 ayat. Namanya ayat apa? Ayat kursi.
Ayat kursi ini bisa meruqyah sendiri, Bu. Ya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya akan menangkap seseorang yang sebenarnya adalah syaitan dari bangsa jin, Bu, yang akan mencuri zakat. Ya. Cuman Abu Hurairah tidak tahu bahwa itu adalah syaitan. Bahwa itu adalah jin yang menyerupai manusia. Jin bisa menyerupai manusia, Bu. Dulu saya punya tetangga itu tukang uli goreng. Jadi dia bikin gorengan diantar ke pasar. Itu suatu saat suaminya pergi ke luar kota atau ke kampung gitu ya. Itu belum beberapa menit pulang lagi. Ya, ternyata bukan suaminya. Ya jin menyerupai suaminya, Bu. Ya, itu bisa seperti itu. Sama ketika Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga zakat. Belum waktunya dia datang mau ngambil zakat. Dilaporkan kepada Rasul. Sebenarnya dia bukan manusia, tapi setan dari bangsa jin. Nanti kalau datang lagi kamu tangkap, bawa ke saya. Ya, gitu. Sudah tangkap. Tapi kan kalau bangsa jin nggak bisa ditangkap. Tapi karena dia dalam wujud manusia, ditangkap. Yang bisa menangkap jin dalam wujud jin itu diantaranya Rasul. Jadi ketika sholat, dia diganggu oleh jin kelas kakap. Jadi ada jin yang nama Highlander. Highlander itu kelas kakap. Ada jin kelas 1000, Lowlander. Nah, yang ditangkap oleh Rasul ketika sholat itu jin kelas kakap. Namanya jin Ifrit. Kalau jin kelas 10, jin Tomang. Jin Enjun gitu kan. Jini oh jini. Nah, itu ditangkap oleh Rasul lagi sholat itu. Ya. Nah, Rasul berniat habis sholat itu. Jadi lagi sholat dia pegang jin, Bu. Lagi sholat itu mau diikat di tiang masjid. Pas mau diikat di tiang masjid, diperlihatkan kepada para sahabat. Ya, dia ingat dengan doa Nabi Sulaiman. Agar ilmu seperti itu, kekuasaan seperti itu, jangan diberikan kepada orang yang sesudahnya. Dia ingat itu. Akhirnya dilepaskan lagi. Ya. Makanya umat Rasulullah nggak boleh nangkepin jin, Bu. Apalagi dimasukin ke toples. Ada, Bu. Ada ya. Ada pemburu hantu kan. Dulu kan yang terkenal itu salah satunya Guntur Bumi ya. Guntur Bumi kerjanya nangkepin apa? Jin, nangkepin setan. Ya. Dan itu adalah kekuasaan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian berdoa jangan diberikan kepada orang yang sesudahnya. Sampai Rasul itu melepaskannya. Jadi manusia bisa nangkap jin, Bu. Dan ada ilmunya untuk nangkap jin itu, ya. Itu di pesantren Persis 12, itu namanya ada Ustadz Adang Tamim, Bu. Kerjanya nangkepin jin. Dimasukin ke toples. Nah, kalau saya kemudian ini dia nih Ustadz. Ini mau ini tahu nggak ini namanya? Saya tadi nangkep tadi malam saya tangkap ini. Tapi saya nggak lihat tuh di toples nggak lihat. Iya nggak lihat. Tapi dia melihat katanya ini baru saya tangkap tadi malam. Ini namanya Umar katanya jin Umar. Ada namanya Umar. Iya. Nah kita nggak boleh Bu nangkepin jin. Ya nggak boleh nangkepin jin. Ya. Nah di antaranya di sini ya tentang keutamaan ayat kursi, Bu. Ya, jadi ayat kursi itu jangan sampai kita tidak membacanya. Pertama karena memang pendek, nggak panjang ya. Nah, yang kedua itu bisa mengundang malaikat hafadzah. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga orang yang membacanya, ya, dan dijaganya itu ketika tidurnya sampai subuh. Dan dalam waktu yang sama karena dijaga oleh malaikat hafadzah, maka jin, ya, setan dari bangsa jin nggak berani dekat. Ya. Bahkan ada malaikat, Bu, yang tinggalnya tuh di pakaian orang. Ya. Kalau orang tidur, dia ada di dalam pakaiannya, Bu. Ya. Karena malaikat itu makhluk halus, ya. Makhluk halus. Ya. Gitu. Sama dengan jin, Bu. Ya. Nah. Jadi setan itu dari bangsa jin saking halusnya dia bisa tinggal di aliran darah manusia, Bu. Ya.
Jadi kalau yang lemahnya tangannya, dia diam di tangannya, Bu. Jadi panjang tangan, ringan tangan, apa lagi, Bu? Iya. Ya. Kalau diam di matanya, Bu, ya, Bu. Jadi mata duitan, mata keranjang, bisa. Iya. Jadi di mana aliran darah itu lemah, ya maka di sanalah ya setan itu tinggal. Ya, saking halusnya, saking lembutnya, Bu. Ya. Jadi banyak peluang setan untuk menggoda kita. Makanya ada kitab khusus tentang tempat-tempat menggoda setan. Jangan dibikin lemah tempat itu ya. Kalau lagi marah, itu setan ngikutin aliran darah manusia kemana, ke otak, Bu. Makanya orang marah itu kadang-kadang tidak terkontrol ya, ya. Baik omongannya ya, kemudian tangannya ya, gitu. Nggak ada orang yang marah ngasih duit, Bu. Lagi marah nih sodakoh, nggak ada tuh. Nah, kata jin ya, setan dari bangsa jin yang mau mengambil zakat duluan dan ditangkap oleh Abu Hurairah untuk ketiga kalinya, dia berkata, ya, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Ya. Jadi setan itu baik kelas 3 maupun kelas terakap, Bu, dia percaya Allah itu Rabb, Bu. Yang tidak percaya itu manusia, Bu. Ya. Setan itu percaya. Bahkan setan itu takut sama Allah, ya. Nanti kita akan bahas judulnya setan pun takut sama Allah. Kalau manusia ada yang nggak takut ya. Setan itu semuanya takut kepada Allah. Karena dia mengakui Allah itu sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, ya. Nah, kata setan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Lepaskan aku, ya, jangan dibawa ke Rasul. Takut sama Rasul. Akan kuajarkan padamu kalimat atau doa yang akan memberi manfaat padamu. Ya. Jadi mengajarkan ruqyah setan itu. Ya, ruqyah yang diajarkan setan adalah kata Abu Hurairah, "Tumahu apa itu?" Maka ya kata setan, ya, qala dia berkata, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi." Ya. Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Sampai selesai hatta tahtima al-ayat, sampai ayat itu berakhir. Kenapa? Fa innaka lan yazal 'alaika minallah hafid. Ya, karena sejak itu Allah terus-menerus ya menjaga orang yang baca ayat kursi ketika tidurnya, ya, dengan menugaskan malaikat hafadzah sehingga wala yaqrabannaka syaiton hatta tusbiha, sampai setan tidak akan mendekatimu sampai subuh, ya. Setan tidak akan pernah mendekatimu sampai subuh, ya. Tapi setan ada di kamar kita, ya, cuman nggak berani dekat, ya. Beda kalau kita baca surat Al-Baqarah, setan nggak ada di rumah kita, ya. Jadi di rumah itu dari mulai ruang tamu, ruang makan, sampai kemudian kamar tidur, sampai kamar mandi, ada setannya, Bu. Ada setannya. Bahkan di air juga ada setan, Bu. Ada setan. Nah, sehingga ada orang yang menggunakan air itu berlebih-lebihan, Bu. Ya. Saya waktu di daerah Pademangan, Bu, itu kan tempat wudunya di luar, itu ada orang yang berwudu tuh lama banget, Bu, sampai airnya tuh keluar, Bu, nggak berhenti, Bu. Itu orang sedang digoda oleh setan, Bu, ya. Nah, oleh karena itu kemudian ada sabda lain, ya, dari Rasulullah SAW, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin, selesai sholat maktubatin fardu, ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta, katanya. Tidak ada yang akan menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Ya. Luar biasa, Bu.
Yang pertama dijaga oleh malaikat ketika tidur, yang kedua setan nggak berani dekat, yang ketiga dijamin masuk surga. Karena cuma satu ayat ya, satu ayat ya. Dan tidak akan masuk surga kecuali mati katanya. Kita mau masuk surga bu? Mau. Mati mau? Nah, itu kan. Padahal kalau tidak mati nggak mungkin masuk surga bu. Nggak mungkin itu ya, masuk surga kalau tidak mati dulu. Ya, cuman kalau orang yang baca ayat kursi kemudian yakin dengan keutamaannya baik secara umum Al-Quran maupun secara khusus ayat kursi, maka dijamin masuk surga. Ya. Ya. Nah sekarang yang lagi rame surat Kahfi ya. Ada orang yang mulai ragu baca ayat surat Kahfi ya. Katanya hadisnya dhaif. Itu ke grup Al-Faruq dapat nggak tuh? Ya, baca ayat kursi itu ya bab takwa ya. Jadi keutamaan ayat kursi itu seperti akan menerangi ya Al-Kahfi ya, menerangi, kemudian juga akan menyelamatkan dari Dajjal kalau nggak salah ya. Nah, itu ternyata hadisnya dhaif katanya ya. Nah, tapi sebenarnya bukan dhaif, mauquf ya. Mauquf itu ya, itu bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat. Tapi sahabat itu khairul qurun, Bu. Generasi yang terbaik. Sahabat itu dalam surat At-Taubah ayat 200 adalah orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan kalau kita mengikutinya, berarti kita termasuk orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Jadi baca ayat kursi ada keutamaan. Kenapa? Karena ini nasihat, ya, informasi dari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Dia berkata, Bu, man qara'a ya, surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapa yang membaca ya surat Al-Kahfi malam Jumat, adha'a lahu ya minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq ya. Jadi ia akan diterangi dengan cahaya di antara ia dengan Ka'bah ya. Dari sini ke Ka'bah berapa kilometer, Bu? Ya. Jadi kalau dari Bandara Soekarno-Hatta itu 9 jam baru nyampe di Jeddah ya. Oh, itu cahayanya itu sejauh itu, Bu. Ya. Ini dahsyatnya surat Kahfi, Bu. Ya. Ini oleh Syekh Albani ya, dalam Sahih At-Targhib ya, gitu. Ini disahihkan ya. Jadi ada sebagian ulama ya yang mengatakan ini bukan dari Nabi tapi dari sahabat. Tapi kalau Syekh Albani mensahihkan ini dari Nabi ya. Tapi hadis ini ya tadi ada yang mengatakan mauquf ya. Itu menurut Abu Sa'id Al-Khudri katanya radhiyallahu anhu. Sehingga ini adalah perkataan dari beliau, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun terdapat dalam riwayat lain Nabi sallam ya, bersabda, "Inna sesungguhnya man qara'a siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi yaumul Jum'ah, malam Jumat, hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma baina jum'atain." Ya, Allah akan ngasih cahaya. Kalau tadi dari tempat dia baca kursi sampai Ka'bah. Kalau ini dari Jumat ke Jumat, Bu. Allah akan ngasih cahaya selama berapa? Dari Jumat ke Jumat, Bu. Seminggu ya. Selama seminggu itu ya. Diterangi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi lagi-lagi Az-Zahabi rahimahullah mengatakan riwayat mauquf itu lebih sahih ya. Jadi para ulama hadis ya, yang mengatakan sahih dari Nabi itu di antaranya Syekh Albani. Tapi yang lainnya seperti Az-Zahabi itu hadis ini bukan sabda Nabi tapi perkataan sahabat ya. Nah, tapi ada dari surat Al-Kahfi yang bukan dibaca. Kalau tadi kan dibaca ya. Surat Al-Kahfi berapa ayat? 110 ayat itu dibaca, enggak dihafal. Nah, kalau yang 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu dihafal. Dihafal ya?
Enggak buat sholat aja. Di luar sholat bisa, ketika sholat juga bisa. Ya. Jadi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Itu bukan dibaca tapi dihafal, Bu. Dihafal. Ya. Ada yang sudah hafal, Bu? 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ya? Nah, kalau yang hafal, alhamdulillah. Karena di sini hafidho asyra ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi pasti dijaga dari dajjal. Dajjal. Sekarang sudah ada belum dajjal ya? Dajjal itu cirinya, Bu, dajjal itu al-kadzab. Dia suka berdusta, suka berbohong. Bohong terus, Bu, dajjal. Yang kedua, dajjal itu adalah orang yang ngaku nabi. Yang ketiga, dajjal itu orang yang matanya yang satu picak. Ada tulisan kafaro, kufur ya. Dan dia bisa menghidupkan orang mati. Dan dalam waktu sebentar dia bisa membuat banyak orang tidak beriman kepada Allah. Ya. Itu dahsyatnya dajjal. Jadi dakwahnya itu luar biasa, membuat manusia kufur kepada Allah. Ya. Nah, termasuk juga terakhir surat 10 ayat terakhir ya. Surat Kahfi ya. Man hafidho asyra ayatin min akhir suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Ya. Siapa saja yang menghafal surat Kahfi 10 ayat terakhir pasti dijaga dari fitnah dajjal. Ya. Fitnah dajjal. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, salah satunya baca hafalkan ayat kursi 10 ayat terakhir, surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir atau 10 ayat pertama. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?